Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Oppo A5s, yaitu pada saat kita mau lakukan charger itu tidak penuh-penuh, malah berkurang, ataupun juga misalnya sama sekali tidak bisa masuk seperti untuk chargernya. Jadi kita coba bersihkan, sudah kita bersihkan, kemudian kita cek misalnya agak longgar ataupun juga misalnya sudah agak gompel di bagian tengah. Nah, untuk pengecasan biasanya di model tipe micro seperti ini USB, dia yang digunakan untuk melakukan penchargerkan adalah di bagian kiri, baik kiri yang sebelah kanan ataupun kiri yang sebelah kiri, itu untuk jalur min plusnya. Sedangkan untuk bagian tengah, kuningan bagian tengah itu biasanya untuk kabel data, jadi tidak digunakan untuk melakukan pengecasan. Jadi kalau misalnya sudah agak patah, di sini ada 5 kuningan, jadi di bagian luar, bagian terluar itu salah satu ada yang patah, itu sudah dipastikan tidak bisa mengecas, ataupun juga misalnya mengecas harus digoyang-goyang lagi seperti itu. Nah, itu kita bisa ganti dengan mudah, dengan murah, tanpa alat yang ribet, jadi tidak perlu kita solder, cukup kita gunakan obeng dan alat bantu yang lain seperti lem untuk mengelem back covernya, karena back covernya ini sistem nempel, jadi kita gunakan lem seperti karet ini, seperti itu. Ini sudah kita tutorialkan untuk cara bongkar pasangnya. Ini ada fleksibel, hati-hati untuk bongkar. Kemudian kita bisa lepas fleksibelnya, kita sudah lepas seperti ini. Kemudian kita gunakan baut obeng untuk melepas bautnya nih, karena konektor cas ada di bagian bawah, tidak seperti handphone yang lain ataupun Xiaomi biasanya yang tipe lama dia back cover sama bezel ini menjadi satu, tapi kalau ini sudah terpisah. Nah, nih. Jadi setelah kita lepas bautnya, kemudian di sini sintrinya sudah kita copot, sudah kita lepas, bisa leluasa kita bongkarnya seperti ini. Karena konektor casnya letaknya di bagian bawah, jadi kita harus lepas dulu ini. Ini sudah kita lepas baut-bautnya. Ini lepas seperti ini. Ini ada 2 potong, ada back cover sama penutup baterai. Nah, untuk pengecasan ada di bagian bawah ini. Jadi kita lepas dulu di bagian bawah ini konektor casnya. Bagian bawah ini ada konektor casnya, jadi kita ganti saja, kita lepas. Di sini kita lepas fleksibelnya. Nah, ini fleksibel penghubung ke bagian atas. Jadi kalau misalnya sudah kita ganti masih tidak bisa, ini pastikan fleksibelnya tidak ada korosi ataupun karat. Begitu juga di bagian atasnya, jadi harus kita bongkar fleksibelnya. Kalau misalnya ini putus, bisa kita ganti. Ini fleksibel UI bot namanya nih. Ini harganya murah, mungkin sekitar di bawah 50 ribuan lah tuh. Nanti kita bagikan link pembelian kalau misalnya fleksibelnya yang rusak. Fleksibelnya ini ada di bawah ini, kita lepas dulu baterai, baru bisa kita lepas fleksibel. Di sini soketnya kita angkat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya PCB casnya yang rusak, mudah kita lepas saja. Baut ini ada baut di bagian atas speaker musiknya, ini kita copot dulu speaker musiknya. Ini kita copot seperti ini. Nah, ini bisa kita lepas speaker musiknya. Kemudian di sini ada kabel, ini kabel antena, jadi kita copot dulu, kita lepas menggunakan karter seperti ini. Nah, sudah lepas. Nah, inilah komponennya untuk pengecasan sekaligus untuk mikrofon, konektor handset. Jadi ada 3 atau 4 macam komponisi yang menghubungkan alatnya. Yang pertama untuk ngecas, kemudian mikrofon, kemudian untuk handset, yang keempatnya adalah untuk getar di sini. Dia nyambungnya ke sini. Nah, sini. Kuningan yang sini dia nyambung ke bawah sini. Yang kelima adalah untuk speaker musik. Nah, sini. Dia dihubungkan ke sini. Sini nanti naik ke speaker. Nah, kalau untuk getar di sini nyambung sini, ada soket. Nah, yang bulat ini ada vibrator getar seperti itu, dan menghubungkan ke antena bagian luar seperti ini. Antena dia dihubungkan ke sini, jadi pada saat kita pasang seperti ini dia ada antena 1 2, jadi 1 2,
kemudian di bagian ujung ada lagi seperti itu. Jadi ada dua titik, satu untuk antenanya nyambung sini, satu ini untuk satu, jadi ada dua, ini satu, ini satu, ini untuk antena, dia nempel di bekel. Untuk pemasangannya mudah, kita tinggal tekan saja ini fleksibel yang sudah kita taruh tadi, kita gunakan kuku saja untuk pemasangan. Kemudian kita pasang dulu untuk speaker musiknya seperti ini, bisa kita langsung baut juga tidak masalah, biar tidak lari-lari. Kita baut satu saja biar lebih cepat. Setelah itu bisa kita pasang, rapikan karena ini kabelnya di atas speaker musik, jadi kita pasang dulu speaker musik, kemudian kita pasang antenanya. Untuk pemasangan antena harus benar-benar pas, jadi pada saat melakukan pemasangan ditekan seperti ini, harus ada bunyi. Nah, ada bunyi waktu kita tekan seperti itu. Nah, sudah kita rapikan kabelnya, jangan sampai ada yang keluar supaya kabelnya tidak tergencet putus. Jadi kalau putus bisa harus lakukan penggantian karena sinyalnya berkurang. Ini satu lagi kita baut lagi, sudah kita anggap selesai, kemudian baru kita tutup. Jadi seperti itu. Nah, jadi gampang sekali. Kemudian kita bisa baut semua. Setelah kita selesai baut, kita rapikan, bisa bersihkan karet-karetnya. Kemudian kita taruh karet, kita lem karet, bisa lem double tip. Kalau lem double tip harus kita tempel saja seperti ini. Kemudian ini kalau misalnya lem karet khusus untuk LCD karena bentuknya seperti karet, ataupun lem akuarium juga kayaknya bisa. Kemudian setelah kita pasang lem, kemudian kita taruh ini fleksibelnya, kita pasang. Untuk pasangan seperti ini, kita tekan untuk soket fleksibelnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai kita bisa taruh. Kemudian untuk merekatkannya bisa kita lem, bukan kita lem tapi kita ikat menggunakan karet. Untuk penekan karet bisa kita 1, 2, ini 3, 4, 5 seperti itu. Kita tunggu sampai lemnya keras seperti itu, kurang lebih 30 menit. Dan diam. Saya kira ini saja tutorial bagaimana cara mengatasi Oppo A5 tidak bisa dicas, ataupun dicas juga tidak penuh-penuh, malah mati total akibat konektor casnya yang rusak. Bisa kita ganti sendiri, murah, teman-teman pasti bisa seperti itu, tidak menggunakan alat yang khusus, hanya menggunakan obeng saja. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar, kemudian bantu subscribe dan share-nya, kemudian apabila berguna bisa di like saja seperti itu. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.